Action of the Body Mind, Shin Fa Xiang, Riwayat Ceci, bagian 45. Menggalakkan vegetarisme di tengah wabah yang menggemparkan dunia. Menggalakkan vegetarisme di tengah wabah yang menggemparkan dunia. Ceramah Master tanggal 25 Desember 2003 pada pemberkahan akhir tahun di Taipei. Sang Buddha menyampaikan kepada kita tentang karma kolektif dari para makhluk. Bila kita berkeinginan agar cuaca menjadi baik, maka kita semua mesti menciptakan berkah. Sebuah tindakan kebajikan bisa menanggulangi suatu bencana. 1000 kebajikan akan dapat menanggulangi 1000 bencana. Perbuatan bajik dari 10.000 orang akan menanggulangi 10.000 bencana. Menggalakkan vegetarisme di tengah wabah yang menggemparkan dunia. Di bulan Februari tahun 2003, tiada hentinya konflik di Teluk Persia dan Irak. Akhirnya pecah perang yang besar di bulan Maret, perang AS-Irak. Pada saat yang sama, sindrom pernafasan akut berat, SARS, menyebar secara cepat. Hingga April, wabah ini telah menyebar ke seluruh dunia, khususnya di Tiongkok, Asia Tenggara, dan Toronto, Kanada yang terkena paling parah. Wabah merebak dan menimbulkan kedaruratan. Ceramah Master tanggal 2 Mei 2003 pada pertemuan pagi relawan. Wabah SARS kali ini sungguh meresahkan bagi seluruh umat manusia. Tidak kelihatan wujud dan tidak dapat disentuh. Tak terlihat bentuknya, sangat dekat untuk menginfeksi manusia dan air liur, dahak, air mata, ingus, atau tinja. Semua ini bisa jadi mengandung bibit penyakit. Bahkan yang lebih menakutkan lagi adalah setetes dahak bisa mengandung miliaran bibit penyakit. Ini sungguh sangat menakutkan. Berdasarkan analisis dari wabah SARS, wabah pertama terjadi pada 16 November 2002 di Guangdong. Perpindahan penduduk secara masif pada masa Imlek menyebabkan terjadinya infeksi penyakit silih berganti antara tenaga medis dengan masyarakat umum. Pada 26 Februari 2003, seorang pengusaha dari Amerika yang tinggal di Shanghai, yang transit di Hong Kong dalam perjalanan ke Hanoi, telah dikonfirmasi terinfeksi. Sesudah itu, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok bumi, mengancam kehidupan manusia di semua negara. Ceramah Master tanggal 25 April 2003 pada pertemuan pagi relawan. Sebenarnya pada awal bulan Maret saat SARS mulai menyebar, ada sebuah rumah sakit di Hong Kong yang pertama menemukannya. Jadi pada saat itu semua yang ada di lantai 8 dikarantina. Staf medis yang ada di dalamnya panik. Ketika insan ceci mendapatkan kabar ini, cara satu-satunya adalah menenangkan mereka. Saya mengatakan kepada mereka bahwa prioritas mereka adalah menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Jangan masuk ke rumah sakit, tetapi kita bisa menggunakan komputer. Kita bisa pakai fax menulis beberapa surat untuk berterima kasih kepada para staf. Berterima kasih kepada para tenaga medis yang berdiri di barisan pertama. Mereka mempertaruhkan keselamatan hidup mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Kedua, yang saya katakan adalah kita segera kirimkan masker kepada mereka. Selain memberikan masker kepada tenaga medis, ada lagi yang berada di depan pintu masuk rumah sakit. Jika ada orang yang akan berobat, relawan memberikan mereka masker, mengucapkan kata yang baik, kata perenungan Qingse. Sejak bulan Maret, mereka terus melakukannya tanpa henti.
tidak hanya di rumah sakit. Mereka juga harus mendatangi panti jompo, juga pergi ke pusat komunitas, terus memberikan arahan dan penyuluhan, menenangkan hati masyarakat. Insan Tzu di Hong Kong, ketika semua orang merasa panik, mereka mampu berdiri tegak dan melangkah dengan berani. Mereka begitu bersemangat dan berhati-hati, sungguh mengharukan. Tanggal 3 Mei 2003, pertemuan pagi relawan. Sejak hari pertama karantina di Rumah Sakit Heping, kita langsung membentuk pusat koordinasi. Para komite berada di sana, menanggapi apa yang mereka butuhkan. Kita akan mengikutinya dan mengirimkan mereka makanan dan perlengkapan. Orang-orang yang dikarantina di dalam khawatir terhadap keluarga mereka, atau keluarga mereka khawatir terhadap orang-orang yang dikarantina. Mereka dipisahkan jauh dari dua tempat yang berbeda. Oleh karena itu, relawan Tzu menjadi perantara mereka, membantu mereka menyampaikan perhatian penuh kasih sayang mereka satu sama lain. Penelitian telah menyatakan bahwa sumber SARS adalah virus corona yang dibawa oleh hewan. Mengingat hal ini, bulan April tahun 2003, Master Cheng Yen segera mendesak semua anggota masyarakat untuk mempraktikkan vegetarisme dengan taat makan vegetarian dan berdoa dengan tulus. Ceramah Master tanggal 29 April 2003 pada pertemuan pagi relawan. Pandemi ini terus menyebar. Sumber penyakit sebenarnya berasal dari hewan, dari organ dalam mereka. Saya dengar bahwa sumber penyakit ini berasal dari Guangzhou, tukang daging yang khusus dalam membunuh hewan liar dan menjual daging mereka. Dia memotong ular hidup-hidup. Ada binatang liar seperti kura-kura, ular, kucing, dan anjing sebagainya. Bahkan binatang liar, penyakit masuk dari mulut. Di seluruh dunia, setiap orang mengkonsumsi rata-rata sekitar 80 kilo daging per tahun. Bayangkan berapa banyak mereka mengkonsumsinya dalam kehidupan ini. Tidak tahu ada berapa mayat yang terkubur di dalam perut setiap orang. Bukan hanya mayat mereka, tetapi roh mereka yang terjolimi. Di lautan samsara, roh-roh pendendam ini sulit ditenangkan. Apakah kalian tahu? Jadi, sebaiknya kita mengurangi karma pembunuhan kita. Mencegah virus batin. Pada tahun 2003, akhir bulan 4, Master mulai memanggil untuk berpantang dan menjaga sila. Dimulai dari bulan Mei, mengajak semua orang. Virus yang berasal dari lingkungan luar mungkin bisa dikarantinakan dan didesinfektan, tetapi virus batinlah yang seharusnya kunci dari pencegahan epidemi. Ceramah Master tanggal 4 Juli 2003. Pada ceramah pagi, virus dari penyakit manusia adalah virus batin, memprovokasi alam, makhluk hidup lainnya, dan membunuh mereka semua. Awalnya, virus-virus ini ada di dalam tubuh mereka dan hidup dengan damai di dalam hewan-hewan tersebut. Setelah hewan-hewan tersebut dimusnahkan dan tidak ada tempat hidup, mereka bersinggungan dengan bakteri yang semula ada di tubuh manusia dan berubah menjadi bakteri lain, yaitu virus. Pada zaman dahulu, mulai dari menteri, kaisar, hingga rakyat jelata, setiap kali menghadapi bencana besar, mereka akan berpuasa dan berdoa dengan khusyuk. Saya pikir kita harus melakukan hal yang sama kali ini, mengecilkan diri dan berdoa dengan hati yang rendah hati dan sungguh-sungguh. Tanggal 18 Mei 2009, pada pertemuan pagi relawan, berpantang adalah penjernihan, membersihkan dan menjernihkan.
Sering sekali penyakit masuk melalui mulut. Oleh karena itu, vegetarian selalu menyebut dirinya berpantang makan karena tidak tega memakan daging para makhluk. Di samping itu, juga harus ada pemurnian. Mulut harus dimurnikan, termasuk batin juga harus jernih. Maka harus ada pembersihan kotoran. Ini yang disebut dengan berpantang. Untuk mencegah kesalahan dari tindakan oleh tubuh kita, ini disebut dengan menjaga sila. Kesalahan dan dosa bersumber dari tubuh, mulut, dan pikiran. Tubuh menciptakan kejahatan, membunuh, merampok, dan perbuatan asusila. Ini semua tercipta oleh tubuh kita. Mengangkat tangan atau menggerakkan kaki, membuka mulut, dan menggoyangkan lidah. Jika sampai melukai orang lain atau mengancam nyawa kehidupan orang lain, ini semuanya adalah kejahatan. Sehingga tubuh, mulut, dan pikiran kita harus sangat diwaspadai. Kita harus mencegah segala tindakan kita dari kesalahan, maka batin kita harus dibersihkan dari kotoran. Ini yang disebut dengan berpantang. Membersihkan batin, membuang kotoran disebut sebagai berpantang. Mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan, ini yang disebut dengan menjaga sila. Demikianlah doa kita setiap hari dari lubuk hati kita harus menggalakkan pemurnian batin dan tindakan kebajikan. Pertobatan besar dan pendalaman sutra. Perang Irak dan wabah SARS di tahun 2003, Master menyadari bahwa karma buruk dari para makhluk sudah sangat berat dan perlu menggunakan pertobatan untuk mengikis noda batin. Selain dengan menghimbau masyarakat untuk bervegetaris, bermawas diri, dan bertulus hati, Master juga menggunakan waktu 5 tahun di Gria Chingse menjelaskan tentang syair pertobatan air samadhi yang dikumpulkan dan menjadi edisi Dharma bagaikan air. Setelah itu, Master membuat silsilah Dharma Chingse dan Mahzab Ceci dan mulai menjelaskan sutra makna tanpa batas, dilanjutkan sutra teratai. Pada tahun 2011, Master menggalakkan vegetarianisme dan memperluas himbauan untuk bertobat dan mendalami sutra. Ceramah Master tanggal 6 Juli 2011 pada pertemuan Insan Ceci di Kaohsiung. Di negara-negara Timur Tengah, efek musim semi Arab dimulai dengan serangkaian bencana. Hanya dengan sebuah komputer di tangan, kamu bisa menebar fitnah dan memecah belah hati manusia. Akibatnya, timbul ketidakharmonisan di hati manusia dan bencana besar terjadi 11 Maret atau 3/11. Adalah hari yang mencatat bencana besar di dunia, yaitu gempa bumi di Jepang. Itu bukan hanya gempa bumi, ada juga tsunami dan radiasi. Ini adalah bencana yang sangat besar. Sejak awal tahun 2001, selama 4 atau 5 tahun berturut-turut, terjadi banyak bencana besar di bumi. Langit dan bumi dalam keadaan darurat. 4 unsur tidak stabil. Bencana terus terjadi dan makhluk hidup pun tidak merasa aman. Apa yang bisa dilakukan? Apa obat mujarab untuk mengobati ketidakstabilan 4 unsur ini? Hanya Dharma Sang Buddha untuk menyelamatkan dunia. Hanya Dharma Sang Buddha yang dapat melakukannya. Tahun 2011 di abad 21 ini, bervegetaris, bertobat, mengikis noda batin, dan merubah kebiasaan tabiat buruk dari sudut pandang Master. Inilah satu-satunya obat mujarab untuk menyelamatkan dunia. Setelah mengesahkan Mahzab Ceci menjadi pemimpin untuk mempersiapkan semua orang mendalami sutra,
Ceramah Master tanggal 6 Juli 2011 pada pertemuan Insan Ceci di Kaohsiung. Di era yang kacau dan banyak bencana ini, satu-satunya obat kita yang mujarab adalah dengan mempraktikkan pertobatan agung, membersihkan batin kita dan menghilangkan tabiat kita. Sang Buddha sangat jauh dari kita, tetapi obatnya yang mujarab tetap ada di dunia. Sekarang adalah waktu kita untuk makan obat. Saya sudah membahas tentang Sutra Makna Tanpa Batas. Sutra Makna Tanpa Batas adalah menapaki jalan bodhisattva yang sesungguhnya. Kita semua rela bersumbangsi, tetapi kita belum mensucikan batin sendiri dan belum memperbaiki tabiat kita. Sehingga saya harus mengajarkan tentang syair pertobatan air samadhi. Saya menyebutnya Dharma bagaikan air. Kita semua perlu mensucikan batin. Hanya air yang bisa membersihkannya. Air ini adalah Dharma Buddha. Jadi inilah mengapa saya menghabiskan waktu selama 5 tahun untuk mengajarkannya. 5 tahun yang lalu saya berkata kepada Ce Ye bahwa saya berharap ketika ulang tahun Ceci yang ke-45 orang-orang bisa memahami sutra dan dharma ini dengan menyeluruh, sehingga setiap orang bisa menyerapi dharma hingga ke dalam batinnya. Jadi pikiran kita mesti berpadu dengan dharma. Kita hendaknya bervegetarian, melakukan pertobatan agung dan melatih bervegetarian, berdoa dengan kesungguhan hati dan ketulusan. Harapan Master Cheng Yen berawal dari demi ajaran Buddha, demi semua makhluk, adalah untuk mensucikan hati manusia, menciptakan masyarakat yang harmonis dan mencegah bencana di dunia. Dari kejadian 9 November pada tahun 2001, ketika cinta disebarkan ke seluruh dunia, hingga promosi bervegetarian pada tahun 2003, hingga pertobatan besar dan persamuhan Dharma pada tahun 2011, dan kemudian menghirup wangi Dharma di pagi hari. Semuanya bertujuan untuk memurnikan hati manusia. Dengan air murni Dharma Buddha, konsep dan tindakan seperti itu selalu sama dan masih berpengaruh hingga saat ini. Ceramah Master tanggal 29 Desember pada pemberkatan akhir tahun Distrik Utara. Bencana yang mengguncang dunia memerlukan rasa kehati-hatian dan kewaspadaan. Sebenarnya bencana alam kenapa sering sekali terjadi? Dalam bencana yang disebabkan oleh manusia, apa yang dilakukan manusia, jumlah kita semakin banyak dan keserakahan kita semakin besar, sehingga akan menimbulkan banyak hal, baik itu polusi udara, polusi bawah tanah, dan lain-lain. Jadi seluruh ekologi antara langit dan bumi telah berubah. Kita dengan bumi, kita semua menghirup udara di kolong langit yang sama. Semua tanah yang kita pijak adalah tanah dari bumi yang sama. Di kolong langit dan di atas bumi yang sama, kita semua adalah satu keluarga. Kita harus menyadari bahwa kita merupakan satu kesatuan pikiran kita. Jika pikiran kita tidak selaras, kondisi alam juga akan tidak selaras. Jadi, kita sungguh harus meningkatkan kewaspadaan. Hati Buddha yang penuh cinta dan welas asih agung tidak tega melihat semua makhluk menderita. Lihatlah para insan ceci, kapan dan dimanapun bencana terjadi, insan ceci selalu menjadi yang terdepan dan terus bersumbangsi, hingga orang-orang yang menderita tertolong dan hidup tentram. Setelah kondisi fisik dan batin mereka stabil, barulah kita mengakhiri penyaluran bantuan kita. Bukankah ini bagaikan ikrar Bodhisattva Siti Garbha? Jadi, kita harus memiliki cinta dan welas asih Bodhisattva Avalokiteswara
serta kekuatan ikrar agung Bodhisattva Siti Garba. Terlebih sebagai insan suci, kita harus berpegang pada 3 sila murni. Pertama, kita harus bertekad untuk menegakkan sila, mencegah dari melakukan kejahatan, artinya harus menegakkan sila dan winaya. Kita, umat Buddha, ada 5 sila, khususnya 10 sila suci kita. Kalian semua harus menjaganya dengan baik, maka kita tidak akan melampaui aturan sebagai manusia. Oleh karenanya, semua orang harus menaati aturan. Selanjutnya, kita masih harus memupuk kebajikan lewat perbuatan yang bermanfaat. Kita harus menghindari segala kejahatan dan melakukan segala kebajikan. Selanjutnya adalah harus mengamalkan sila-sila yang bertujuan untuk memberi manfaat pada semua makhluk atau Sattvarta Kriya Sila. Artinya adalah tidak hanya menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat. Bukan hanya seperti ini saja, kita harus menjaga semua makhluk di dunia. Oleh karena itu, hati cinta kasih harus luas, seperti yang tadi Master katakan, di kolong langit dan di atas bumi yang sama, seperti sebuah keluarga. Semua orang di seluruh dunia bagaikan satu keluarga. Dimanapun ada bencana, sebenarnya adalah sebuah komunitas kehidupan. Oleh karena itu, kita harus memberi perhatian pada semua makhluk di dunia. Ini dinamakan sila-sila yang bertujuan untuk memberi manfaat pada semua makhluk atau Sattvarta Kriya Sila. Kita harus membangkitkan tekad. Bodhisattva dunia harus merekrut orang agar setiap orang menjadi bodhisattva.